Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam menjelang pagi. Kang Mas Godes, Mbak Firana Sukowati, Kang Mas Sucipto Sarman, matur suwun, Kang Mas Soki, Mas Pak Kumil, Pak Joni Santing, Mas Nyu, Mas Roto, Mas Mbak Surinawati. Nggih, terima kasih. Kula nuwun lagi kedatangan tamu, namun tamunya masih dirahasiakan, belum siap. Sebelum terbukti, belum siap untuk diliput. Jadi teman sahabat, semoga panjenengan semua diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, murah rezeki, tercapai segala cita, dan selalu bersyukur sama Gusti Allah. Jadi hari ini saya tadi agak fokus ngurusin keduniaan, maka pikiran saya tadi hari ini banyak pusing. Tapi kalau enggak di atas kan Mas? Di atas, di atas, biar enggak bayang. Jadi kalau kita ngurusin keduniaan terlalu banyak, itu kepala kita ternyata pusing. Saya biasanya enggak terlalu fokus. Jadi kerja biasa, masalah hutang piutang biasa. Kemudian hari ini tadi saya rada fokus kepada orang-orang yang punya hutang kita, itu kita tagihin. Dan kemudian saya terlalu main TikTok, mengharapkan dari TikTok biar dapat duit. Ternyata itu membuat kepala kita pusing, lupa ke dunia, lupa Allah. Kemudian setelah kita pusing, terlalu banyak ngurusin dunia, jenengan datang. Pas jenengan datang, nggak ngomong duit, nggak ngomong kerjaan, nggak ngomong usaha. Kemudian kita ngomongnya mulai ngomong Allah. Yang negatif, yang jelek-jelek, yang bikin pusing tadi minggir. Alhamdulillah mulai bening lagi. Jadi pikiran saya mulai bening lagi. Jadi memang begitu, teman sahabat. Kalau pikiran kita itu ngurusin keduniaan itu terlalu fokus, melupakan Allah, kita itu pusing. Kan saya biasanya itu yakin, percaya, terus nggak usah diurusin, giliran waktunya datang. Nah setelah seperti itu, ya alhamdulillah, ini ketemu saudara, ngobrol Allah, ngobrol kehidupan. Akhirnya pusingnya hilang, normal kembali. Jadi apa yang saya katakan semalam itu jawabannya sekarang. Saya semalam juga ngomong sama Mas Faisal, orang yang suka nasihatin orang yang suka bilangin orang, itu juga diuji. Ada ujiannya juga.
Bukan berarti orang yang sudah nasihatin orang itu nggak ada ujiannya, dia juga ada ujiannya gitu. Nah kemudian setelah saya berkata seperti itu, ya terjawab, saya yang diuji. Ya dengan adanya itu ya jangan terlalu dipikirin, kembali normal aja. Jadi teman sahabat, alhamdulillah pikiran saya udah mulai bening lagi. Yang dari siang itu mikirin kerjaan, terus ngomong duit. Biasanya ngomong Allah dulu baru duit, Allah dulu baru duit, Allah dulu baru usaha, Allah dulu baru pertemanan dan yang lain. Ini tadi enggak terlalu fokus mikirin keduniaan, akhirnya pusing. Setelah kita ganti, ya sudah yakin. Saya udah yakin sebelum tanggal 20, kan WiFi tanggal 20, listrik tanggal 20, perbankan tanggal 20 itu. Dan yang bikin kita kadang pusing itu jatuh tempo tanggal 20, tanggal 20 dan 20. Dan saat ini memang belum pegang. Tapi karena kita yakin sebelum tanggal 20 perbankan, wifi, motor, telepon, listrik semua udah beres. Yakin, tinggal nanti kita tunggu pembuktiannya. Ya kan? Nah itu jangan dipikirin, loskan aja. Nanti Allah yang menjawab itu semua. Ya, alhamdulillah setelah ketemu akhirnya tamu saya itu ya membuktikan seperti itu. Akhirnya beliau ketemu dalam dirinya, ojo ndisiki kerso, jangan mendahului kehendak Allah. Kita serahkan total ke Allah, biar Allah yang ngatur, biar Allah yang berkehendak, biar Allah yang ngepasin permasalahan kita itu. Ini udah kita buktikan, udah sekitar 2 bulan ini. Setiap mau gol, karena kita duluin, kita ngomong duluan, nggak gol, selalu nggak gol. Kemudian setelah ketemu kata-kata, ojo ndisiki kerso, jangan mendahului kehendaknya Allah. Nah, Allahnya mesem. Beliau pengen rencana, kita duluin. Ternyata rencana kita beda dengan rencananya Allah. Matur suwun Mbak Nina sayang, Kang Mas Ram, Mbak Ela Kailiah, matur suwun. Nah, dengan adanya pengalaman selama ini yang kita duluin kok nggak terjadi, berarti mulai saat ini, detik ini, yaudah, udahlah biar Allah yang ngatur aja. Tadinya kita mau ngatur hidup kita, ternyata nggak bisa. Biarkan Allah yang ngatur, biarkan Allah yang ngatur hidup kita. Terus kita, bayangan pikiran kita, hati kita, Allah belum nurunin, kita udah punya rencana. Jadi mendahului kehendak. Terus sekarang udah ketemu, ya udah, biarkan Allah aja. Yakinlah itu. Nah, dengan ngoreksi diri, introspeksi diri, memang kesalahan di masa lalu. Jadi teman sahabat, saudaraku dimanapun panjang berada, bila mana kita mengalami kehidupan sedih, susah, menderita, perih, terpojok, gak enak banget, itu jangan nyalain orang. Semua itu juga adalah hasil karya kita, pikiran kita selama ini, hati kita selama ini seperti itu gitu. Disadari dulu. Kemudian setelah kita sadari, oh iya, berarti anggap aja karma saya belum habis. Penghabisan masa karma.
karena saya masih ada. Saya yakin ibarat besi dibuang karatnya, kalau karat dalam diri kita sudah habis, jadi besi kembali, nggak ada karatnya lagi. Kalau dosa di masa lalu udah selesai, Allah menolong. Diyakini juga, mudah-mudahan cepat habis masa karma kita, masa sedih kita, masa dosa kita selesai dari penderitaan masa lalu. Jadi karena orang, jadi tak omong di sini sekalian lah. Waktu itu saudaraku udah pernah saya bilangin, Mas, ayo mendekat ke Allah. Isi pikiran kita Allah, hati kita Allah, lisan kita Allah, dan semua sebujur tubuh kalau bisa berserah diri kepada Allah total 24 jam. Siapa yang Allah tujuannya, dunia akan melayani. Tapi waktu itu nggak tertarik karena masih kaya raya. Dan biasanya orang yang kaya raya, orang yang ukurannya dunia, itu enggan kalau diajak untuk datang ke Allah. Sama juga orang yang ukurannya macet di agama. Macet ya saya bilang, bukan berarti agama nggak penting, agama itu penting. Tapi jangan macet, jangan merasa benar, jangan merasa paling pintar, jangan merasa paling bisa, jangan fanatik nyalain yang lain atau fanatik buta. Bahasanya begini, seneng itu boleh, tapi jangan fanatik. Seneng itu boleh, tapi jangan fanatik. Kalau udah fanatik, nanti merasa diri kita benar, yang lain salah. Ya kita kembali ke ulang. Sejatinya orang beribadah itu nggak ada yang memastikan aku ahli surga, ibadahku diterima, aku masuk surga. Kalau begitu berarti sombong. Mudah-mudahan ibadahku diterima, mudah-mudahan aku bisa sampai ke Allah, bisa masuk surga. Kan gitu, mudah-mudahan. Wah, aku bener, aku masuk surga, ibadahku diterima. Kan nggak berani pengakuan dalam dirinya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima, mudah-mudahan kita dilindungi Allah, dijaga Allah terus. Tapi kalau dalam pembuktian kehidupan memang terbukti dalam kehidupan. Kalau di alam sana kan nggak ada yang bisa bukti, nggak ada yang mati dulu ngeliat surga, ngeliat neraka, balik lagi ke dunia. Hanya keyakinan, meyakini, punya iman kita di sana gitu. Tapi yang kita buktikan yang sekarang dulu. Makanya kita harus menemukan surga itu dunia dulu. Kalau surga akhirat nanti. Jadi akhirat di dunia dulu temukan, nanti ketemu akhirat di alam sana. Surga dunia dulu diketemukan, nanti surga akhirat ditemukan. Ihdinas siratal mustaqim di dunia ketemukan, nanti di akhirat akan ketemu. Ditemukan di dunia semuanya dulu. Jadi ternyata memang masih filosofi. Pembelajaran kita masih filosofi. Masih kulit. Nah, kulit itu harus dikupas sampai mengerti semuanya. Dari arti syahadat aja nggak semua orang membuktikan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Bersaksi harus ada bukti minimal 3 buktinya baru sah dalam persidangan. Kalau aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah,
Buktinya apa? Kalau adanya Allah. Rata-rata orang ini langit dan bumi, manusia, binatang, tumbuhan ciptaannya Allah. Itu waktu nyipta kita kan nggak tahu. Waktu menciptakan bumi kita nggak melihat. Waktu untuk menciptakan bumi, langit kita nggak melihat, nggak bersaksi. Tiba-tiba peluangnya udah ada aja. Meyakini, yakin langit dan bumi ciptaan Allah, bukan menyaksikan. Yang menyaksikan kita terlibat penglihatan, pikiran, telinga, ucapan tangan kita terlibat. Kalau Gusti Allah ada itu apa? Kang Mas Arjuna Timur, makasih. Ayo. Harus aku bersaksi. Saya selalu terlibat. Waktu saya nyari istri saya, ya Allah, saya carikan jodoh yang standar saya. Kalau Endang Wahyuni masih ada, dekatkan dengan saya. Alhamdulillah, langsung dekat ketemu sampai nikah. Belum dikasih anak 5 tahun. Ya Allah, udah saatnya saya pengen anak, ya Allah. Kemudian saya bikin anak dari 05 tahun punya. Saya belum punya usaha, ya Allah. Saatnya saya udah punya usaha, ya Allah. Punya usaha. Ya Allah, saya ingin bikinkan rumah ibu, kasih duit banyak. Alhamdulillah. Ibu saya kirim 60 juta. Kirim lagi 10, 20 dan seterusnya sampai 200, 150 juta. Cash. Apa saya yang minta? Allah menjawab. Itu sebagai bukti dan berkali-kali, bahkan dari bangun tidur sampai mau tidur kita membuktikan. Nggih, Mas Dwi matur suwun. Mas Dwi udah bangun. Udah. Kalau Mas Dwi mau ke sini silakan. Ada saudara kita sepuh. Udah pulang ya? Atau masih di kerjaan? Ya. Kalau orang sudah membuktikan, aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah, aku membuktikan. Dari bangun tidur sampai mau tidur, kehidupanku dilayani Allah lewat alamnya. Dilayani Allah lewat orang lain. Kan membuktikan. Bukan katanya lagi. Saya membuktikan dalam kehidupan saya itu. Nah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi juga nih. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan Kanjeng Nabi Muhammad sudah wafat. Contohnya bagi orang Islam beliau. Tapi kok bersaksi pakai ana lagi, pakai saya lah. Ana itu saya. Yang di sini ini aku menyaksikan, yang di sini ini utusannya Allah. Yang di sini ini kongkonan Gusti Allah. Makanya yang di sini secuil dari Yang Maha Kuasa. Hati kita yang nyuruh Allah. Raga kita yang nyuruh hati kita. Lahir utusaning batin. Batin urusaning utusaning Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti hati kita itu, atau yang di dalamnya hati, segumpal darah yang di dalamnya itu, yang dikatakan Nur Muhammad bagi orang Islam. Berarti di dalamnya diri manusia atau di dalamnya hati manusia itu, yang Islam menyebutnya Nur Muhammad.
cahayanya Muhammad. Kalau cahayanya Muhammad, Muhammad kan Rasulullah. Ya bener, yang di sini Allah yang nyuruh. Ing nggih belajar nrimo ing Bandung, kula nyimak pangestunipun. Nggih Kang Mas. Kang Mas belajar nrimo ing Bandung rahayu. Belajar bareng-bareng. Nggih, niki kali ada tamu tengah malam. Nek wis ngono, berarti udah menyaksikan lewat diri kita, lewat penglihatan kita dan lewat tubuh kita, menyaksikan pembuktian kalau Allah ada. Karena saya selalu buktikan, selalu saya buktikan semuanya. Apapun yang saya mau dikasih Allah. Tapi maunya saya itu ngukur. Saya pengen motor, mobil, ngukur. Saya nggak pengen pesawat, ukurannya nggak sampai. Saya nggak pengen jadi bupati. Jadi ukurannya ke diri kita ya. Ukurannya di dalam diri kita yang ngukur. Kalau orang berdiri ya sak detik sak pengawai kalau orang Jawa bilang. Berarti kita membatasi diri Bukan batasi diri. Mintanya seperti itu. Tapi nanti Allah kadang-kadang ngasihnya melebihi apa yang kita minta. Kalau misalnya saya saat ini, ya Allah saya mohon pesawat, jurang ukur diri. Ya Allah saya pengen jadi istrinya Mairem Belina, saya pengen jadi istrinya Paramita Rosadi. Ya enggak ngukur. Kan ada sentimeter, ada meter, ada kilo, hekto, mili, itu namanya ukuran. Di dalam diri kita semuanya ada ukuran. Di dalam diri kita semua ada ukuran masing-masing. Ada kemampuannya masing-masing. Wadah ukurannya semua. Matur suwun Mbak Siti Khairtijah, Mbak Emi Sari Tonga, Kang Mas Emon Sanjaya, Mas Dwi masih perusahaan atau udah pulang? Kalau mau ke sini di atas nanti SMS-an sama atau ding-ding di bawah kalau mau ke sini. Ngebel ding-dingnya. Kang Mas Purwanto matur suwun. Nah, setelah orang sadar dan menyadari semua diketemukan dalam diri lewat ngaji diri sampai sempurna ngaji dirinya. Tapi yang nggak mungkin, manusia itu nggak mungkin sempurna. Ia akan bisa menempatkan diri. Ia akan bisa membawa diri. Ia selaras dengan alam. Mau disamain dengan alam, ia sama. Ia udah belajar Hasto Broto. 8 sifatnya alam. Kalau disamakan alam, ia sama. Nah, itu yang dikatakan orang yang bertakwa itu selaras dengan alam. Jadi antara makrokosmos alam besar ini dengan alam kecil ini seimbang. Makrokosmos dengan mikrokosmos, alam raya dengan alam kecil, bawono ageng, bawono alit, jagat raya, jagat kecil, itu balance. Nah, di jagat raya ada Gusti Allah, saksi hidup yang tidak bisa dibohongi. Di jagat kecil ada hati yang tidak bisa dibohongi. Makanya antara hati dan Allah itu nyambung. Dan di dalam hati ada jiwa. Jiwa secuil dari yang Maha Kuasa. Sempalaning sehingga urip. Pecahannya dari yang Maha Kuasa. Nah, nek wis ngono, orang yang mau belajar ilmu seperti itu, termasuk orang itu sudah mengikuti ajarannya para leluhur. Negara bangsa yang besar ada 3. 1, menghargai jasa-jasa para pahlawannya. 2,
menjaga dan melestarikan nilai-nilai budayanya. Ketiga, mengikuti ajarannya. Makanya bahasanya, nek pengen ngerti dalan uripe, ojo lali leluhure. Kalau kita pengen tahu jalan hidup kita, jangan lupa leluhur kita. Kang Mas Arjunireng suwun, Kang Mas Warino suwun, Mbak Yami, Mbak Yani Maryani matur suwun, Kang Mas Aryulis Ayi matur suwun, Mas Heri AR suwun. Nah, selama ini ada hukum keseimbangan. Makanya ada kata-kata dari sejarah ataupun cerita yang Sabtu Palon Noyo Ginggong ketemu Syekh Subagir. Betul kan? Itu kan antara kulit dan isi. Putus sama ayam sama telur duluan mana itu? Telur ayam sama telur ayam duluan mana, ibaratnya seperti itulah. Nah, ini sebenarnya hukum keseimbangan. Kita sebelum adanya agama, 6 agama impor, kita sudah punya isinya. Orang sudah ada yang mengenal Tuhannya. Orang sudah ada tauhid Jawa. Sudah mengenal tauhid Jawa. Kemudian setelah ia mengenal tauhid Jawa, tapi itu nggak semua paham, nggak semua sampai. Karena kalau orang dulu belajar daleman itu nunggu umur 30 tahun ke atas baru boleh belajar daleman. Belajar ke dalam, belajar ke gaib, belajar hati, belajar rohani, mendalaminya. Lalu nggak sampai, masih banyak angkara murka karena nggak ada syariatnya. Datanglah Islam sebagai syariat untuk dandani dari yang kecil sampai umur 30 tahun. Akhirnya kesepakatan, di situ kesepakatan, ya udah, kalau begitu silakan. Tapi jangan sampai melupakan orang Jawa, lupa Jawanya, jangan lupa budi pekerti. Karena ajaran kita itu ajaran budi pekerti. Nah sekarang ini, besok kalau 500 tahun yang akan datang, orang Jawa lupa Jawanya, lupa dengan budi pekerti, akan kukembalikan lagi. Makanya sekarang antara ulama pribumi Nusantara dengan ulama yang dari luar itu seperti kembali zaman dulu ke hukum keseimbangan. Ini loh yang benar. Ojo menunggui. Jangan hanya mendapatkan kulitnya, tapi juga dagingnya. Jangan mendapatkan luarnya, tapi juga isinya. Jangan hanya belajar syariat, terpaku di syariat. Jangan terpaku. Kalau sudah terpaku, dia nggak bisa dicabut pakunya. Udah macet di situ. Jangan terpaku. Kalau sudah terpaku di tembok, nggak bisa dicabut. Bahaya. Pakunya bisa dilepas, taruh di atasnya dan sampai mentok atasnya. Belajar syariat harus mau belajar tarekat, kemudian harus mau belajar hakikat, dan harus mau belajar ma'rifat. Nah, kebanyakan prediksi kita belajar ma'rifat itu hanya para kiai atau ulama atau orang-orang tinggi tingkat ilmunya gitu. Kalau menurut saya enggak. Jadi belajar bukan ya. Saat ini setelah adanya media sosial, adanya YouTube, TikTok, Facebook, itu namanya sudah mulai mewadahi penyiaran, pemberitaan, ucapan seluruh dunia. Jadi
nanti akhirnya jadi biasa. Yang selama ini belajar makrifat itu, wah itu mah hanya para wali, hanya para ulama besar. Nanti akan jadi terbiasa. Karena biasa lewat TikTok, lewat YouTube, lewat seperti ini pun bisa. Akan jadi biasa. Karena sebenarnya Awaluddin makrifat. Belajar agama itu makrifat dulu. Belajar yang disembah dulu, baru kita nyembah. Tapi karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu jauh di sana sampai sekarang udah 1448 Hijriah. Kalau nggak pakai syariat nggak akan bisa. Makanya orang tarekat yang hakikat makrifat yang nggak boleh jelekin orang syariat, dan orang syariat juga nggak boleh jelekin orang tarekat hakikat dan makrifat. Karena semua antara syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat itu satu kesatuan. Antara syariat itu kendaraan, tarekat itu jalan, hakikat itu tujuan, makrifat itu sampai tujuan. Itu podo karo kulit gedang, terus dibuka, gedangnya isinya dimakan, baru merasakan itu makrifat. Yang dirasakan itu makrifat. Nah, Allah juga begitu. Allah itu, ini namanya, belum Allah. Ini nama Allah, saya mengucapkan nama Allah, belum Allah. Orang menyebut namanya Allah, tapi belum Allah. Sama dengan saya menyebut dengan istri saya, Endang Wahyuni, Endang Wahyuni, Endang Wahyuni, Endang Wahyuni, Endang Wahyuni. Ini saya menyebut nama istriku. Tapi yang digarapnya enggak itu. Selain menyebut nama istriku, aku harus bersatu dengan istriku. Zatnya istriku, badannya istriku. Saya sampai ngobrol, sampai konsultasi, sampai sharing. Nah, ke Gusti Allah juga begitu. Sampai bisa ngobrol sama Allah. Sampai bisa komunikasi. Lewatnya pikiran yang jernih, hati yang bersih. Yang tadi saya bilang, di sini saya itu biasanya Allah, 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 Allah. Ini duit besok, duit nanti, duit tadi, duit besok, ini segala macam banyak. Akhirnya pusing. Pembuktian gue nerangin jenengan. Aku gak biasa nih. Kayak gini nih. Wah, hari ini aku mikirin dunia. Terus nambah dari jenengan itu, mikirin jenengan juga. Wah, akhirnya udah refresh. Di saat kita pusing, refresh, diganti mikirin Allah. Fala bidzikrahi tatmainul qulub. Dengan zikir hati akan jadi tenang. Jadi kalau kita pusing, galau, gundah gulana, pikiran tidak menentu, cepat-cepat diganti mikirin Allah. Setelah mikirin Allah, setelah dari pikiran, lisannya ikut, ya Allah, ya Allah. Kemudian hatinya full, usahakan selalu Allah. Makanya lagu yang semalam saya nyanyikan itu penting banget itu. Kang Mas Koko Gondrong matur suwun, Abah Manan suwun, Kang Mas Munawar Love NO matur suwun, Kang Mas Aji Sumarso matur suwun. Kang Mas Aji Sumarno matur suwun. Jadi kalau saya sudah membuktikan, saya kasih tahu teman, sahabat, saudara saya dengan lagu yang saya nyalakan dari kudu piye maneh anggonku mbukteke yen Gusti Allah kuwi ana wis tak perjuangke nanti bingung kudu piye pengen mung siji Allah ning atimu apa kurang percaya apa kurang bukti kabeh wis tak lakoni kudune kowe ngerteni gedhe rasa Allah ning atimu ana Gusti Allah. Itu bagus. Tapi jangan total. Kalau total nanti dimarin abalala.
Tapi itu pembuktian. Kang Mas Darmanto Jaya suwun, Mas suwun, Kang Mas Doyeng Daging matur suwun. Mbak Putri suwun, Kang Mas Dadar Yul, Mas Aji Sumarno masih manteng matur suwun. Jadi fokusnya memang begitu. Kalau orang sudah menemukan sebuah rasa yang paling indah ya rasa Allah. Jadi latihannya ini Mas, latihannya itu gini. Barang siapa melatih rasa pamrasa, maka ia akan terasa rasa sejatine rasa kang gaib, rasa ketuhanan, rasa kang gaib, rasa sing tanpa sarira. Jadi yang dikatakan akhirat itu sampai kita bermeditasi latihannya. Tapi saat sudah bisa, walaupun gak meditasi dia bisa. Saat bermeditasi itu kita itu sudah tidak merasakan badan kita lagi. Adanya mengrasa kita sama Allah manunggal. Sampai lali badan kita itu gak terasa. Enak emang bahagia senang sama Allah. Itu indahnya sangat indah puncak indah. Nanti kita selesaikan jam 1. Masih kuat lah ya. Ngaji Allah masuk ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini saya mau membunuh semut. Aduh, kuliah nih semut. Nah ini saudaraku, kalau ada semut yang ada di, nah ini ada semut di kopi atau di ini, selamatkan, harus diselamatkan, jangan sampai membunuh walaupun seekor semut dengan sengaja. Ini banyak terjadi ya. Nanti kasih tetesannya, kita tetesin. Nah gitu. Lup. Gak gede kalau ditetesin. Tapi kalau gede mati dia. Jadi kalau sedekah semut itu jangan gede manisnya, dia mati. Kalau sedekah semut harus kecil-kecilin supaya tidak nempel semutnya. Jadi kecil-kecilin. Kalau permen digecek dulu, yang lembut baru disebar. Itu sedekah semut. Kita lanjut sampai mana ini tadi? Sampai merasakan. Jadi tahap kita ke Allah itu bukan hanya menyebut namanya aja, tapi merasakan kehadirannya. Karena sering disebut, akhirnya kita lambat laun akan merasakan kehadirannya. Waktu cinta pertama dulu, kalau disebut namanya Endang Wahyuni, getar kita, senang, bahagia. Karena sudah nikah, cinta itu berganti kasih sayang. Cintanya udah nggak cinta-cintaan lagi. Nah, cinta yang dulu cinta pertama itu diganti cinta ke Allah. Saat disebut Allah, hati kita tergetar, bangga, bahagia, senang. Karena kita belajar full di pikiran kita Allah, full di hati kita Allah. Bagaimana kita belajar mencintai Allah, dan caranya bagaimana supaya Allah mencintai kita, supaya Allah ridho sama kita. Jadi begitu. Bagaimana caranya kita selalu mencintai Allah, menomorsatukan Allah. Di helm saya tulisin Allah, di depan pintu rumah saya tulisin Allah. Setiap pintu ada tulisannya Allah. Setiap pintu rumah saya, dapur-dapur ada tulisannya Allah. Saya bikin rumah bentuknya musola. Itu salah satu tanda bahwa kecintaan kita terhadap Allah. Nggih, Kang Mas Hasan Setrum, Kang Mas Hasan Setrum, Mbak Yuni, Kang Mas Nokomen 271, Mas Peri Pramono, salam lahir nuwun. Saking senengnya ke Gusti Allah, rumahnya sampai dibikin bentuk musola. Di kantor setiap dinding ditempeli tulisan Allah. Itu tulisan, belum Allah.
Allahnya bukan itu tulisan nama Allah. Ini mengucapkan nama Allah. Allahnya bukan yang ini. Dan melewatnya diri kita nggak bisa nitip, nggak bisa diwakilkan, harus melewati diri kita. Makanya belajar yang ngaji diri. Orang yang hanya macet atau merasa benar di syariat tok, nggak naik lagi, nggak mungkin kenal Allah, nggak mungkin, nggak mungkin, karena pelajaran Allah itu bukan di syariat, nggak mungkin. Orang yang hanya macet di syariat, nggak mungkin kenal Allah. Kosong berarti ya? Ya bukan kosong, dia di jalan menuju Allah, tapi nggak sampai kenal. Ibarat karyawan, kalau di perusahaannya ibarat karyawan, dia kerja pulang, tapi nggak sempat ngobrol sama presiden direktur, karena nggak kenal direkturnya, nggak kenal presiden direktur, nggak sempat ngobrol konsultasi, nggak. Dia rajin. Nggih, Kang Mas Peri Pramono, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rahayu. Sama, mirip kalau disamakan di perusahaan. Orang kerja datang pulang, kerja datang pulang, tiba-tiba gajian. Kalau yang dekat dengan Allah, ibaratnya manajernya atau asisten manajer, dekat dengan direkturnya, kerjanya beda, penghasilannya juga beda, kerjanya juga beda. Antara orang syariat, orang tarekat, hakikat dan ma'rifat, yang dilakukan dalam kesehariannya beda. Orang syariat jarang tidur di atas jam 12. Dia nggak kadang-kadang nggak mengenal tirakat. Jam 9 udah tidur. Tapi dia nanti kalau dia yang rajin, dia bangun tahajud, sholat tahajud. Itu tuntunannya. Tapi yang difilosofikan, dia harus melek malam, harus bangun malam, gambarannya sepertiga malam, terus turunnya wahyu itu jam 2 sampai jam 4. Turunnya wahyu itu jam 2 sampai jam 4. Sepertiga malam. Nah, itu ternyata masih filosofi juga. Jadi siapa yang sudah bisa 24 jam eling Allah, itulah dia yang mendapatkan anugerah wahyu dari Allah. Itu nggak semua orang bisa. Kayak contoh sholat jamaah itu mendapatkan 27 derajat. Ya jangan udah pernah ngerti 27 derajat itu apa? Ya makanya kalau orang jamaah mendapatkan 27 derajat. Katanya begitu toh. Terus 12 derajat itu apa? Terus kalau ibadah kita mendapatkan pahala. Pahala itu kayak apa tuh? Ya tingkatan yang seperti apa? Gitu. Itu ternyata memang masih filosofi semuanya. Jadi coba 27 itu 2 sama 7 itu berapa? Di dalam diri kita yang 9 itu mana? 2 lubang mata, 2 lubang hidung, 2 telinga, lisan, dan 2 lubang di bawah. Kalau itu bisa suci, lubang 9 ini bisa bersih, jadinya walinya Allah. Cuman kita kan manusia biasa, bersih aja udah lumayan, belajar bersih udah lumayan, enggak suci dulu. Itu kan berarti dekat sekali dengan Allah. Gambarannya wali udah dari dalam diri kita. Makanya diri kita itu sejuta misteri. Diri kita itu sejuta misteri. Ada setan, ada hewan, ada manusia, ada wali songo, setan 10, ada Rasulullah, ada Allah. Paham itu? Diri kita itu dari setan, hewan, manusia, wali, Rasulullah, malaikat, sampai Allah. Lewatnya diri kita semua.
Nggih Mbak Sugiyati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewatnya diri kita semua. Rahayu Mbak Sugiyati. Ada tamu tengah malam. Tempat kita. Alhamdulillah banyak tamu yang datang, banyak saudara yang datang. Bila rumahmu sudah banyak tamu yang datang, tandanya rezeki sudah dekat. Jadi jangan sampai rumah kita itu nggak ada tamu. Ini ingat-ingat itu. Nah itu ingat-ingat ya. Bila rumahmu sudah banyak tamu yang datang, itu tanda rezeki sudah dekat. Bila rumahmu sudah banyak tamu yang datang, itu tandanya rezeki sudah dekat. Makanya jangan sampai rumah kita itu nggak banyak tamu. Saya itu rumah dari anak kecil aja, blusak-blusuk sampai kucing aja keluar masuk di rumah saya. Kayak musola, rumah bentuknya musola. Didesain bentuk musola. Nggih teman sahabat. Bu Mun siap mendengarkan. Nggih, salam rahayu. Manusia makhluk sempurna dibandingkan dari makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Nggih Kang Mas. Leres. Oh iya Mas, alhamdulillah. Nggih. Makanya tamu saya itu saya terangkan. Di diri kita itu tempatnya setan ada. Kalau kita perilaku kita kayak setan, berarti manusia yang sifatnya kayak setan. Kalau diri kita seperti hewan, kumpul kebo, buaya darat, lintah darat, ular berkepala dua, monyet yang serakah, anjing yang menggonggong, kayak belut yang kalau punya utang licin. Berarti diri kita manusia yang masih ada sifat hewani, belum jadi sejatinya manusia. Sejatinya manusia itu berat, sudah tidak ada sifat setan dan sudah tidak ada sifat hewan. Itu baru sejatinya manusia. Naik mensucikan dua penglihatan, dua hidung, dua telinga, lisan dan bolongan dua di bawah, jadi walinya Allah. Kalau bisa minimal kita belajar ilmunya wali Allah. Semuanya ada di dalam diri kita. Kalau ada orang yang bisa mensucikan dirinya seperti itu, 9 lubang, walinya Allah dia. Naik suci hati, suci pikiran, suci jiwa raganya. Anane mung Allah. Dia jadi utusnya Allah. Dia Rasulullah kalau bahasa Jawa, tapi jangan pernah menyebut Rasulullah dengan bahasa Arab. Bahasa Jawa, dia jadi utusan yang Allah. Dia kongkon yang Allah. Menyebut Rasulullah, nanti orang protes. Orang protes. Dimas. Nah. Nggih. Jadi, nggih Mas Dwi suwun. Ganteng. Jadi, biar kita enak nyebutnya, yang di dalam diri ini sing ngongkon Allah. Kan enggak berat. Yang di sini ini yang nyuruh Allah. Enggak ada yang protes. Tapi kalau yang di sini adalah Rasulullah, protes nanti. Makanya sejatinya dari ada yang menyebut begini, Nabi terakhir adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang setuju. Tapi Rasulullah yang nggak ada terakhirnya. Kanjeng Nabi sudah wafat. Orang yang disuruh Allah itu masih ada sampai manusia itu ada, ya ada. Tapi bukan Rasulullah yang Kanjeng Nabi tadi. Kanjeng Nabi itu Nabi terakhir. Wafat digambarkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi menyebut Rasulullah jadi rame. Tapi Allah setelah Kanjeng Nabi masih ada yang disuruh untuk menaik alam ini, untuk menjaga alam ini, untuk memberi pencerahan di alam ini
sebagai pemimpin menjaga alam ini setelah Kanjeng Nabi masih ada. Sampai dunia masih ada. Cuman bahasanya bukan Rasulullah. Ya, al ulama warisatul anbiya. Ini ulama yang meneruskan ulama. Tapi belum langsung disebutkan ada setiap masa itu orang yang disuruh Allah untuk menjadi pemimpin itu ada. Yang di dalam diri manusia itu yang nyuruh Allah. Makanya gambarannya Satrio Paningit. Ya, Satrio Paningit dari zaman saya masih kecil. Oh, jalan, makasih. Nggak ada. Nggih, gimana bisa punya tamu banyak sama temen. Aku juga ingin, oh ya, nanti saya kasih tahu rumusnya Mbak Sugiyati. Nanti gimana cara tamunya biar banyak, nanti saya kasih tahu. Tadi sampai mana tadi? Rasulullah ya. Nah, jadi sampai kapanpun ada orang yang disuruh Allah untuk memimpin di setiap masa, setiap zaman, setiap kelompok ada. Pak RT, Pak RW, Pak Presiden. Itu yang dipercaya Allah untuk memimpin zamannya. Nah, di dalam diri mereka semua itu ada yang disuruh Allah. Makanya kan Satrio Piningit dari kecil sampai sekarang kok nggak terwujud-wujud. Satrio Paningit itu gambaran. Satrio Paningit itu pemimpin yang ada di dalam diri kita ini, yang nggak kelihatan ini loh. Kenalono, kenali jati dirimu. Sampai Satrio Paningit itu muncul memimpin dirimu. Dirimu memimpin dirimu. Itu Satrio Paningit yang sejati. Nggih. Nggih Kang Mas belajar nih mau ing Bandung. Nggih, nanti ya Mbak Sugiyati. Jadi Satrio Paningit itu hanya gambaran. Imam Mahdi, mudah-mudahan nanti ada yang benar kebenarannya. Sebelum menemukan Imam Mahdi yang asli, temukan imam dalam dirimu. Pemimpin dalam dirimu temukan. Orang bisa memimpin orang lain bisa. Tapi memimpin diri sendiri nggak bisa banyak. Karena dia belum kenal dengan jati dirinya. Kalau orang sudah kenal jati dirinya, insya Allah ia bisa memimpin dirinya. Nggih. Sekarang ini menjawab pertanyaannya. Terus Allah itu sendiri apa Kang Mas Agus boleh? Allah sendiri ini yang menghidupkan aku, tempat aku berlindung, tempat aku mengadu, tempat aku segalanya ini ya Allah, kaulah segalanya ya Allah. Ini. Kaulah kosmetik, makasih. Nggih Kang Mas Priyanto, sugeng. Pangamutan kula nderek ngasuh kawula. Belajar bareng Kang Mas ning Bandung. Jadi Allah itu ini. Ya Allah. Kaulah segalanya. Iki, makasih. Makasih. Untukku, hidupku, usahaku, barangku, mesinku, karyawanku, anakku, sekolahku. Totalitas kaulah segalanya ya Allah. Tak rasakne ning atiku. Nggih, terus berarti Allah menurut jenengan sosok bukan. Allah tidak kelihatan tapi ada. Bukan sosok. Alamatnya di surat Qaf ayat 16. Alamat Allah di surat Qaf ayat 16. Jadi jangan pernah bayangin bentuk Allah. Jikalau kita sudah bisa melihat diri kita, kita akan merasakan dilihat Allah. Jikalau kita sudah bisa mengawasi diri kita, kita akan merasakan Allah. Ini nuwun sewu, ini ada Kang Mas Priyanto Sugeng, ini senior saya ini. Mas Andriono. Nggih Kang Mas, kasih nama Allah. Dikasih nama Allah. Ya karena saya orang Islam. Karena saya Islam keturunan Kang Mas. Jadi Islam saya Islam keturunan. Kalau dulu saya sebelum kenal agama Islam itu nyebutnya enggak Allah Kang Mas. Dari yang saya itu sing Maha Agung. Terus belajar Islam dikasih tahu Tuhanmu itu nek secara Islam Allah, nek orang Kristen Allah.
Nek orang Inggris God, my God, My good. my God tulisannya. Lah ya my God. Nggih Kang Mas. Jadi nama Allah ini pun baru menyebut nama, belum Allah. Saya nulis Allah. Ini baru tulisan Allah, belum Allah. Lagunya Ebit, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum, berusahalah agar dia tersenyum. Itu kata Ebit. GAD. Mbak Sugiyati naik ya, nggih monggo sik. Sik bisa kok. Nah, silakan. Oke. Mbak Sugiyati, nggih Kang Mas, terus jiwa niku napa? Ya kalau orang jiwa niku nek menurut saya yang ada di sini. Ini nek menurut saya. Nek menurut Kang Mas Priyanto monggo diwedhar naik monggo ben rame Kang Mas. Jiwa ada secuil dari Yang Maha Kuasa. Yang ada di sini. Yang ada di sini. Yang selalu komunikasi dengan Yang Maha Jiwa. Jiwaku adalah yang ada di dalam diriku, yang selalu komunikasi tiap detik dan waktuku bersama Tuhanku itu. Niku nek nurut kula. Mas Priyanto, Sugeng monggo naik diwedhar ben berame, ben asik. Monggo Mas Priyanto, ayo ben rame yuk. Ben bareng-bareng. Dan jenenge juga Ada suara nggak, Mas? Wonten. Coba untuk kita renungkan Nyata, ini judulnya. kasus nyata. Nggih. Kang Mas Priyanto, semua yang saya katakan dari awal dan bahkan sering saya katakan di TikTok itu aku buktikan semuanya. Al-Qur'an yang belum aku buktikan, aku tidak berani berdalil. Oh, Kang Mas Priyanto nggih. Mboten maksudnya nek jenengan munggah teng mriki rame, bisa saling asah-asih. Karena kita memang nggak ada guru, namanya ngaji bareng-bareng, ngaji diri. Bareng-bareng teng mriki kan bahasane kan ngoten. Monggo jejal ben asik. Nah, karena saya masuk S1 terapi, ilmunya saya buktikan dari saya bujangan sampai saya punya istri, sampai saya punya anak, sampai saya punya rumah, sampai saya usaha dan selanjutnya. Tapi sejatinya itu bukan saya punya. Sampai dititipi istri, dititipi anak, dititipi rumah, dititipi usaha, dititipi ilmu, dititipi kepandian, dititipi semuanya. Badan kita hanyalah patung-patung yang digerakkan oleh Allah. Niku nek nggih. Nggih. Nggih, makanya jenengan sing medhar Kang Mas. Allah itu kenapa dikasih nama Allah? Ya namanya Allah ada 99 yang diketahui Asmaul Husna. Dan satu nama yang sendiri yang tidak di umum atau diketahui sebenarnya kan satu ada. Jadi alif lam kam ha. Nah, makanya jenengan sing medhar. Saya belum nyampe pelajaran itu. Pelajaran yang saya utarakan, yang udah saya rasakan, yang udah saya buktikan. Nah, Kang Mas yang medhar secara syariatnya alif lam kam ha itu Allah, alif lam ha itu jenengan sing medhar. Ayo naik. Ayo Kang Mas Priyanto. Monggo. Karena itu pengetahuan tentang itu juga bisa berbuat mendoakan orang sedunia. Persaudaraan kita tanpa pandang ras, suku, agama, dan golongan. Karena saudara itu asal kata dari saudara. Sak mangkok, satu mangkok, sak piring,
satu piring, sak gelas satu gelas. Nek sak udara, ya sak udara satu udara. Selama yang dihirup manusia, udara ya beri saudara kita. Makanya Pancasila lah jawaban dari 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan. Tuhan yang Maha Esa, jawaban dari 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan. Para pendahulu sudah sangat luar biasa. Nggih Kang Mas Priyanto Sugeng, suwun Mas, kita tidak ada otak-atik mado masing monggo kembali ke masing-masing. Jadi indahnya di antara kita terhadap siapapun manusia itu kembali ke diri masing-masing. Niku saking keesaan Kang Mas Darmanto niku persaudaraan. Oh nggih. Itu kembali ke masing-masing. Kita juga ya bukan dari Kang Mas Darmanto aja. Nek persaudaraan kan ngupas PSHT, yang saya kupas saudara, saudara. Saya kupasan sendiri. Nek wong sing dihirup udara, berarti sejatinya saudara semua. Nek dipadakne karo Pancasila, sejatine pas saudara sebangsa setanah air Indonesia. Bangsanya sama, bahasanya sama, tanahnya yang diinjek sama, yang diminum air Indonesia adalah saudara. Yang dihirup udara yang sama, yang diinjek adalah tanah yang sama, yang diminum air yang sama, air Indonesia. Jadi saudara kita setanah air sebangsa Indonesia, tanpa pandang ras, suku, agama, dan golongan. Itulah yang harus kita pahami untuk kita semua, supaya Indonesia memahami tentang Pancasila, akhirnya guyup rukun bersatu se-Indonesia, bahkan sedunia. Niku keesaan Mas Agus menawi mboten percaya, kula sukani rekaman. Nggih monggo Kang Mas masing-masing. Jadi saya jenengan yo bagus bener. Niku nggih bagus. Persaudaraan niku saya. Cuman kan persaudaraan itu ngupasnya nganggo esaterate. Saya enggak ngupas keesaan murni ya jenenge wong nek ngupas keesaan murni teng mriki ya secara umum, secara ilmu Jawa mawon. Mun saya ngasih keesaan di sini, wow ini loh artinya persaudaraan, setia hati itu begini, hati itu begini, persaudaraan itu begini. Ya nanti malah enten sing protes, kecuali pas saya ini di tamu saya ini orang PSHT. Saya kupas keesaan, niku pas. Tapi ini untuk umum, apa yang saya sampaikan itu umum. Ada yang dari Esa, ada yang dari Islam, ada yang dari Kristen, Hindu, Buddha. Saya hanya ngupas isinya atau intisarinya ilmu atau intisarinya seluruh agama dan seluruh ajaran. Jadi ketemunya sami Kang Mas Priyanto. Saya Kang Mas Rahayu, niku saya sangat terus. Niku saya juga nggak nyalain jenengan, maksudnya yang saya terangkan ini bukan pure yang ada di PSHT, tapi isinya yang di ESA, isinya Islam, isinya Pancasila, isinya seluruh ajaran saya sampaikan di sini. Karena ini forum bebas untuk orang seluruh dunia. Ini udah 1.500 yang nonton, ngoten Kang Mas. Masukan saking jenengan Kang Mas Priyanto Sugeng, matur suwun sangat luar biasa, keren. Saya pengen belajar juga nanti kali jenengan. Insya Allah kapan-kapan nanti kalau Mas, ketemu kita sharing. Nggih. Batuku tinggal 2% lagi nih. Oke. Nggak apa-apa. Lanjut. Nggih. Lanjut istirahat juga. Biar Absen saya- tok. Nggih. Nggih, Rahayu nggih. Nggih, semangat Sehat Mas. selalu. Siap. Nggih. Nggih aku ganti Kang Mas Priyanto Sugeng 381 suwun nggih. Matur suwun sudah banyak ngasih masukan, saran, sumbang dan yang lainnya. Top marko top, keren. PSHT Jaya. Kapan-kapan. Nggih nek kepanggih nanti sharing. Nggih. Terus kita jawab pertanyaannya.
Mbak Sugiyati. Gimana supaya tamu kita banyak, kita temannya banyak. Maaf Mas, curhat solusi pun pulau pun gadah suami tapi pun meninggal. Nggih, semoga Kang Masai panjenengan di alam sana bahagia, diberi terang kuburnya, pada umurnya diberikan surga oleh Allah. Amin. Yang paling penting terus doakan dan yakinlah Kang Mas panjenengan di sana itu bahagia di alam sana. Kalau jenengan bahagia, sama keluarga bahagia, Kang Mas jenengan di alam sana bahagia. Pengennya melihat jenengan dari alam sana itu bahagia jenengan. Nah, supaya tamu banyak datang, satu ya, harus mendoakan orang sedunia. Satu. Jadi kalau saya itu gini Mbak, kalau saya ya, makanya tamu saya banyak. Saya itu kalau malam sebelum tidur, saya berdoa, ya Allah, berilah kesehatan, keselamatan, panjang umur, murah rezeki, tercapai segala cita, makmur, sejahtera, hidup sentosa. Terus diri saya lahir batin, keluarga saya lahir batin, adik dan kakak saya lahir batin, kedua mertua, kedua ibu, saudaraku, teman, sahabat, tetanggaku, satu RT, satu RW, satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, dan seluruh Indonesia. Ya Allah, saudaraku sedunia, ya Allah, Kau beri sehat, selamat, panjang umur, rezeki, segala cerita, ya Allah, bahagia selalu hidupnya, ya Allah. Nah, begitu terus nomor satu. Jadi orang yang kita doakan se-Indonesia, bahkan kelurahan, sekecamatan itu berarti ikhlasnya ikhlas tingkat dewa. Mbak Adik, Halo. malam ye, matur suwun. Maaf ya, lagi ngasih beneran bareng-bareng ya Mbak ya. Lagi ngasih beneran bareng-bareng ya. Nggak apa-apa, naik terus. Nah, setelah kita mendoakan saudara Tapi kita, baku tumbuh di sini. Baku tumbuh setelah aja kita ya. setelah kita mendoakan saudara kita Ih, kenapa sedunia, ini sudah diterima tuh teman kasur sahabat waktu saudara bagaimana? kita, Ini kasur waktu bagaimana? kemudian nomor dua, Wi, mendoakan kamu typing cepat. Typing di bawah situ kasur bagaimana? mendoakan Ih, kamu typing cepat atau saya leluhur mau kita, baku tumbuh di sini. leluhur wilayah lingkungan Turun wilayah bagaimana sini, kamu? satu RT, satu RW, satu kelurahan, Nah, bisa satu bingung. kecamatan, kabupaten, Bisa provinsi, dan seluruh Indonesia, kita doakan. Yuk kasih turun bagaimana? Termasuk pahlawan revolusi, Turun para bagaimana? pendahulu negeri ini, Kiai Hasyim Asy'ari, Pak Karno, bahkan yang Patih Gajah Mada pun harus didoakan, karena beliau yang ngawali Nusantara ini bersatu, persatuan Nusantara, bisa mempersatukan Nusantara. Kita doakan, semoga yang Patih Gajah Mada diberi terang kuburnya, pada umurnya diberikan surga oleh Allah. Nah, setelah satu kita punya poin mendoakan orang banyak, tetangga kanan kirinya, itu nggak ada negatif dalam diri kita itu. Kemudian yang kedua, murah senyum. Salam sapa ya, kita harus salam dan sapa, senyum, salam, sapa. Dimanapun kita harus tersenyum, dengan siapapun itu, dengan siapapun, dimanapun tersenyum. Karena kebahagiaan seseorang adalah di ujung seulas senyum. Kali sholat tahajud bareng. Oke, saya monggo. Kali sholat tahajud saya bagus. Saya. Nah, setelah kita murah senyum, sapa, salam tadi, ramah tamah. Yang ketiga, harus punya hubungan komunikasi apa lewatnya. Harus jualan entah kita di rumah ada toko, entah ada apa, ada lewatnya untuk jalan tamu datang itu, ada untuk sarananya. Nah, setelah ada sarananya, diisi seneng ngobrol, ngaji bareng,
asah aso asih atau sharing atau berbagi pengalaman dimanapun tempat berada dengan siapapun dan dimanapun. Nah, setelah seseorang seperti itu, insya Allah dimanapun disenengin orang. Ia gemar membantu dan gemar menolong, gemar bersedekah, gemar berderma. Tenaganya ia bantukan kepada yang lain. Ada rezeki sedikit kita bagikan, dan ada titipan ilmu atau pengetahuan kita bagikan ke orang lain juga. Itu aja udah tamunya banyak datang silih berganti. Ya? Gak usah pakai apa-apa lagi ya, senyum aja ya. Senyum aja. Senyum aja udah mendatangkan banyak orang. Dan makanya saya kan yang nyuruh ibu saya kan, kalau rezekimu pengen lancar, kowe karo sapa wae guyu wae karo nggih mboten. Jadi ibuku nyuruh saya itu suruh nggih mboten, tata krama, sopan santun, sama ketawa terus. Berarti itu dalam artinya dengan siapapun senyum, disakiti senyum, dikhianati senyum, dipaki-maki senyum, dicemooh senyum, dipojokin senyum, nggak pernah membalas jelek. Terus nggih mboten, penuh dengan etika sopan santun dimanapun tempat berada. Itu udah nyenengin orang banyak. Apa meneh sampai ndongane, apa meneh sampai bantu dan nolong. Itu makanya orang dulu itu, orang dulu yang pinter juga banyak, yang ngerti juga banyak. Hebat orang dulu itu. Tapi ada kata-kata begini, kalau orang dulu mah walaupun nggak pinter tapi ngerti. Artinya sekolahnya nggak tinggi-tinggi tapi ngerti. Karena ngerti itu ada di hati, pinter itu ada di pikiran. Kalau orang sekarang pinter ning gak do ngerti. Tapi yang kita harapkan orang sekarang itu orang yang pinter dan ngerti. Intelektual adanya di sini, spiritual adanya di sini. Setelah menyatukan antara intelektual dengan spiritual, diolah menjadi kecerdasan emosional. Setelah menjadi bentuk kecerdasan emosional, diberikan kepada orang lain, bentuknya sosial. Sosialisasikan kepada orang lain, dan kemudian akan kembali ke finansial. Jadi, kalau kita banyak membatikan diri ini, entah dari pikirannya, entah dari lisannya, entah dari hartanya, entah dari yang lain, untuk kepentingan orang lain atau untuk kebaikan orang lain, kembalinya ke diri kita. Sampai udah dicoba belum? Di rumah yang nggak kepake barang-barang untuk kerompong, dikasihkan tukang kerompong. Belum semua ya, tapi udah sebagian ya. Nggak dijual kan? Nah, kasihkan. Kemudian dijual kalau itu harganya setengah-setengah. Jangan dijual. Satu lagi satu jual. Jangan, full kasihkan aja. Wong saya ngasih sepeda dapat motor. Saya ngasih TV dapat TV gede. TV saya yang tabung saya kasihkan tukang kerompong. Sekarang saya punya TV gede. Jamban sama, punya barang kasihkan tukang kerompong, jangan dijual. Kalau dijual selesai dengan nilai rupiah. Tapi kalau dikasihkan sembahyang jalan doa, nggak ada habisnya. Makanya teman-teman kalau punya kerompongan atau besi-besi bahan-bahan bekas, jangan dijual, kasihkan. Kalau dijual selesai dengan nilai rupiah. Tapi kalau dikasihkan menjadi doa sepanjang masa selama tukang kerompong masih hidup. Itu di dalam batinnya, di dalam hatinya doa kita. Dan saat ngasih,
jangan minta doa. Itu nanti kita pamrih doa. Kula sampun nikah malih lho Mas, tapi dapat jodoh fisik kirang terus banyak orang yang hina. Nah, sabar Mbak. Jadi kuncinya sabar. Dihina di depan orang lain kadang malah mendekatkan diri kita lebih dekat sama Allah. Hina di depan orang banyak mbok biarin. Jangan sampai hina di mata Allah. Biarkan Allah segalanya. Biarkan di mata Allah kita itu dimuliakan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, dipandang oleh Allah. Maka kita itu jangan banyak memandang ke manusia. Daripada pandangan kita ke manusia itu banyak mendapat hinaan, cemooh dan yang lain sebagainya. Cara pandang kita mandang Allah. Banyak pikiran kita ingat Allah. Banyak hati kita ingat Allah. Cara pandang kita dari seluruh jiwa raga kita dan keluarga banyak memperhatikan Allah, mandang Allah. Walaupun orang lain memandang kita hina atau direndahkan, nggak usah ngurusin urusan kepada manusia. Tapi kalau kita menolong manusia, harus yang perlu kita bantu, yang perlu kita tolong. Tapi jangan usil dan jangan menggapai atau nanggapi orang yang tidak suka dengan kita atau merendahkan diri kita. Biarkan saja. Dibalik, doakan orang yang menghina kita. Ya Allah, jadikan dia orang baik, orang soleh, orang yang menghina aku itu ya Allah. Dan itu sudah aku buktikan di sini. Di sini dulu waktu saya nganggur 10 bulan. Saya di sini ini jadi suruhannya orang sini. Nggak usah ditanggapi, doakan baik. Di saat jenengan diremehkan, diomong, berzikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sambil tersenyum. Hatinya bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hatinya. Terus kemudian sambil tersenyum. Walaupun sakit, nanti dengan adanya jenengan diremehke, jenengan dihina, jenengan ikhlas, suatu saat orang yang menghina jenengan itu akan dihinakan oleh keluarga jenengan atas izin Allah. Suatu saat orang yang menghina jenengan akan perlu jenengan, akan minta tolong jenengan, akan minta tolong jenengan. Yang penting jenengan ikhlas menerimanya. Biarkan Gusti Allah yang nyeting orang yang menghina jenengan. Biarkan Gusti Allah yang mengatur orang yang menghina jenengan. Ikhlaskan aja. Apapun kalau diikhlaskan indah. Jangan mikirin orang, mikirin Allah. Daripada buat mikirin orang, lebih baik mikirin Allah. Kalau misalnya kita, karena kenapa harus banyak mikirin Allah? Kalau kita mikirin orang, mikirin duit, mikirin hinaan, cobaan, itu namanya hablinan nas. Ini opo maneh sik rek turu marem. Ini opo meneh sik rek turu merem. Nggih Kang Mas. Nggih, insyaallah belajar temu ing Banten. Nggih. Nggih. David monggo. Saya semuanya. Nggih. Setelah kita mengikhlaskan apa yang dihinakan ke kita, itu tandanya kita itu mulai naik kelas di mata Allah, derajat kita naik karena kita lulus PR, lulus ujian ke Allah. Wah, masih nambah waktunya. Ngantuk belum? Bisa ya? 30 menit lagi. Intinya
Mbak Sugiyati, apapun yang dialami oleh kita, walaupun kelihatan gak enak, itu sejatinya Allah mengatur endingnya untuk kebahagiaan kita nanti. Endingnya begitu. Saya dulu diremehkan banget waktu saya nganggur. Remeh, saya jadi orang di sini, jadi orang disuruh sana sini. Poleng, poleng, poleng. Nggak kayak sekarang manggilnya Mas. Leng, leng, leng. Waktu itu satu RT nyuruh saya karena saya nganggur, terus sama Mas Dul ngalim. Terus saya ngolektif listrik, ngolektif telepon, makanya nyuruh saya satu RT. Kemudian nggih Mbak David H Nisa matur suwun. Kemudian setelah saya bangkit, saya berbakti sama ibu, saya nyenengin keluarga, saya belajar dekat sama Allah. Minimal kalau orang yang dekat dengan Allah itu posisi keadaan kita nggak mungkin ditaruh di bawah. Minimal di lingkungan nggak akan kalah dengan yang lain. Salah satu tanda orang yang dekat dengan Allah, kehidupannya dengan kanan kiri minimal standar sama dengan lingkungan, minimal. Tapi nggak mungkin orang yang dekat dengan Allah kehidupannya ditaruh di bawah, enggak. Kalau emang dia ditaruh di bawah, minta ditaruh di atas. Orang yang dekat dengan direktur nggak mungkin ditaruh di cleaning service. Orang yang dekat dengan Allah nggak mungkin ditaruh di bawah kehidupannya masalah. Walaupun di bawah kehidupannya bahagia, tenang, nyaman, karena ia punya kaya hati. Jadi salah satu tanda orang yang dekat dengan Allah itu ia punya kaya hati. Mertua pun nggak setuju, Mas, tapi kalau menolong anaknya, kasihan sudah 7 tahun, dereng burun kula. Itu kalau kita sudah berupaya, kok nggak bisa libatkan Allah dalam setiap masalah apapun. Sugihati. Bener, Mbak Sugihati itu sugihati. Didongakno Fatihah terus. Mertua didongakno. Mertua dipatekai. Suaminya dipatekai. Lingkungan dipatekai. Leluhur di Al-Fatihah. Mertua saya Al-Fatihah. Mertua saya bahagia lahir batin, Al-Fatihah. Suamiku bahagia lahir batin, sehat lahir batin, Al-Fatihah. Banyak dikirim Al-Fatihah batinnya, pikirannya. Nanti lambat laun didoain sama enggak itu beda. Jenengan dongakno karo ora kuwi beda. Makanya doa adalah senjata. Dan doa itu enggak hanya cukup sekali. Bismillah. Berkali-kali, tiap hari, tiap waktu, tiap ingat. Jadi setiap ingat mertua, dongakno. Setiap ingat orang yang nyakitin kita, dongakno. Kan lucu. Orang yang menghina kita, misalnya si A menghina kita. Ya Allah, si A itu ya Allah, kau jadikan orang baik, orang soleh. Kau jadikan mulia, kaya hati, kaya harta, kaya ilmu, kaya segalanya ya Allah. Didongakno, terus disenyumi, nek perlu digawakno buah-buahan, gula teh mampir. Nggih, sae. Enggak harus tiap sholat tok, Mbak Sugiyati. Sholat nggih bagus di dalam sholat. Tapi di luar sholat juga lebih bagus. Di sholat didoain, di luar sholat juga didoain, berarti double. Dimanapun didoain, itu lebih bagus.
Jadi doa itu tidak harus pas sholat tok. Sholat iya, setelah sholat iya, sebelum sholat iya, bagus. Dimanapun berdoa boleh. Kecuali pas di dalam toilet. Itu jangan pakai ucapan, menjaga etikanya kurang pas kalau pakai ucapan. Tapi kalau pakai hati, pikiran ya bagus. Salam seduluran Kang Mas. Nggih, Mas Andi Alfat. Matur suwun rahayu. Nggih, matur suwun saking pundi Mas Andi Alfat. Kulo Tangerang. Mas Tri suwun, Mbak Faridah Vivo Mas suwun. Nanti kita sampai 12:30 kita tutup karena tamu saya udah ngantuk. 30 sekitar 15 menit lagi atau 18. Nggih, suwun Kang Mas. Kulo Tangerang Kang Mas. Asli kulo Ngawi. Ngawi Kedunggalan. Manggene teng Tangerang Tiga Raksa. Nggih. Rahayu nggih, sehat selalu Kang Mas Andi Alfat. Nah, intinya itu ya, teman sahabat saudaraku, kalau kita dijahatin orang, dikhianati orang, dibohongin orang, disikapi positif. Kalau Allah tidak menghendaki, pasti nggak terjadi. Nggih, niki nggih keesaan Kang Mas Andi Alfat. Nek ada interaktif tanya jawab nggih, langkung saya nek saged dijawab, nek mboten saged nek mboten jawab. Tapi mboten tanya jawab nggih. Sharing, di-sharing. Ada yang mau di-sharingkan. Karena awak iki Mbak bareng-bareng belajar. Niki termasuk keesaan, bareng-bareng belajar. Nggih. Nggih, salam seduluran Bambang saking Malang. Luar biasa Mas Bambang, rahayu nggih. Dulur lanang kata sangat nggih. Mas Her makasih. Mbak Diarama makasih, Mbak Kang Mas Haryono makasih. Nggih, intinya kembali ke tadi, nek awake disakiti, dikhianati dan seterusnya. Wonten hal sing kula tangletne pripun carane ngertos ketemu lan nyawiji kalis jagat cilik. Awal pertama lewatnya meditasi Kang Mas, belajar meditasi. Awalnya belajar meditasi. Karena awal mengenal jati diri itu lewatnya banyak sekali caranya. Caranya banyak, namun sebaiknya belajar meditasi. Setelah belajar meditasi, banyak koreksi diri, introspeksi diri sebanyak mungkin. Yes, setunggal meditasi, caranya banyak bermeditasi, dan ini harus ada yang nuntun. Ini juga harus ada yang nuntun, jangan belajar sendiri. Banyak bermeditasi, harus ada yang nuntun. Kalau sudah tahu cara meditasi yang benar, kedua, banyak koreksi diri, introspeksi diri. Bila sudah introspeksi diri, koreksi diri, ketemu salah, dibenerin. Ketemu kurang, ditambahin. Yang ketiga, sampai ketemu kata sadar dan menyadari. Kita ini sadar. 1 tambah 1, 2. Sadar kita. Tapi kita ini nggak menyadari. Kita ini dilihat Allah, didengar Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Kita ini nggak menyadari dimanapun dilihat Allah, didengar Allah. Karena syarat orang yang sudah merasakan dilihat Allah, didengar Allah itu belajar hatinya bersih. Jadi ketika tadi setelah ketemu kata sadar dan menyadari, ini kan kunci termasuk harus ketemu sadar menyadari bahwa kita harus bisa melihat diri kita. Kalau kita sudah bisa melihat diri kita, kita merasakan Allah. Kalau kita sudah bisa mengawasi diri kita, kita merasakan diawasi Allah. Dan yang keempatnya,
mesti belajar bersihin hati. Siriknya dipinggirin, dengkinya dipinggirin, takabur, sombong, serakah, amarah dipinggirin, pinggir, jangan ada lagi. Kemudian setelah itu pikirannya harus selalu positif, selalu berbaik sangka. Setelah itu baru sering belajar menyebut namanya Allah atau Tuhan. Monggo kembali ke agamanya masing-masing. Nek kula belajare ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lisan, pikiran, hati, rasa dan sekujur tubuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nek kula belajare niku. Tapi kalau menyebut yang lain, ya monggo dengan caranya menyebut Tuhan Allah itu dengan bahasa apa? Alhamdulillah. Nggih. Meditasi laku alam jekang Mas insyaallah malam Jumat badhe meditasi teng sendang sili lawu. Nggih meditasi hu Allah Kang Mas. Nggih kembali ke masing-masing hu Allah nggih sae, ya Allah sae, Allahu Akbar sae. Namanya Allah ada 99 yang kita ketahui, monggo arep pakai sing disilahkan. Nggih, tapi nek meditasi di mana aja, nek pun biasa, dimanapun bisa bermeditasi, posisi apapun bisa bermeditasi. Arep lungguh, arep turu, arep nungging-nungging, nek pun bisa, posisi apapun bisa posisi bermeditasi. Tapi awalnya duduk sila dulu. Harus ada yang nuntun, yang sudah mendahului daripada kita. Kang Mas Bukhari semangat, nggih Kang Mas matur suwun. Kudu harus ada yang nuntun sampai paham. Jadi meditasi menurut saya itu belajar mengosongkan pikiran dan hati dan diisi Allah. Artinya awake isine Allah, pikirine awake isine Allah. Itu saat bermeditasi setelah bisa 24 jam isinya Allah sangat indah. Bila mana seseorang sudah di pikiran dan di hatinya ada Allah, itu ia menemukan surganya dunia. Fala bidzikrahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati akan jadi tenang. Ya ayuhan nasul mutmainnah. Dengan kita mengedepankan nafsu mutmainnah, kita akan semakin dekat dengan Gusti Allah. Jadi intinya itu aja. Nanti sisanya bisa ngobrol panjang lebar Kang Mas. Karena memang sing jenengan tanya akan ketemu nyawiji kali jagat alit ya. Diri kita ini jagat alit, mikrokosmos. Alam raya ini makrokosmos. Ini mikro, yang di luar kita makro. Ini jagat alit, yang di luar diri kita jagat ageng. Di dalam diri kita alam kecil, di luar sana alam raya. Ada dua saksi hidup di jagat ini yang tidak bisa dibohongi. Di dalam hati kita, di dalam diri kita, jagat alit yang tidak bisa dibohongi hati kita. Di jagat raya yang tidak bisa dibohongin adalah Gusti Allah. Sanembe pemulane nggih, saya mawon. Saya Kang, selama kita belajar ke Gusti Allah, belajar ke dalam diri sendiri, insya Allah tidak akan salah. Tapi yang tidak boleh diwakili itu urutan nomor 1, berbakti pada ibu-ibu dan ayah. Itu yang tidak boleh diwakili. Harus berbakti pada ibu-ibu dan ayah. Karena ibarat listrik, ibu dan ayah itu panel sekring.
ibarat proposal, ibu dan ayah itu stempel dan tanda tangan. Bila mana proposal bagus, tanda tangan sama sekali nggak ada, nggak sah proposalnya. Dalam kehidupan sehari-hari, mau apapun kita yang kita kerjakan, sampai mau ke Gusti Allah, nggak ada restu ke ibu dan bapak, nggak sah, nggak mungkin diterima. Karena ridho Allah, biridho walidain. Itu yang paling penting. Karena saya dulu ngalami banyak belajar, saya belum ngopenin ibu saya belum mensurgakan ibu saya belum gaji ibu saya belum ngasih duit ibu saya belum bikinkan rumah ibu saya waktu itu. Kehidupan saya sulit banget. Setelah saya gaji ibu saya kasih duit banyak ibu saya bikinkan rumah ibu saya. Kehidupan saya tertata rapih. Jadi siapa yang menata komunikasi dengan ibunya dengan bapaknya baik, ia akan dianugerahi kehidupannya tertata. Siapa ngasih duit ibunya banyak, kita punya duit. Siapa bikinkan rumah ibunya, kita punya rumah. Siapa nyenengin ibunya, kita senang. Itu Kang Mas. Sebelum mencari di luar sana, harus ada restu dari ibu-ibu dan ayah. Karena ketenangan itu bukan dari luar diri sendiri, tapi adanya di dalam diri kita sendiri. Benar Kang Mas? Solo terlalu berisik untuk fokus mengagungkan Allah Kang Mas. Sebenarnya memang harus bisa topo ngerame. Kang Mas kalau sudah bisa topo ngerame, walaupun di keramaian, tetap hati dan pikiran Allah, 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 Allah. Walaupun sambil joget, walaupun sambil nyanyi, walaupun banyak orang, tetap di dalam pikiran dan hatinya Allah, Allah, Allah terus. Tapi ya teruskan Kang Mas. Kang Mas bagus. Kang Mas Andi Alfat ini udah bagus karena ingin mencari jati dirinya dan endingnya kenal Tuhannya. Man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Memang ke Allah itu lewatnya 1000 jalan. Mau dari pencinta alam, kenal Allah. Mau lewat agama, kenal Allah. Mau lewat lagu, kenal Allah. Jadi, ke Allah itu lewatnya 1000 jalan. Kembali ke masing-masing, mau lewat mono, monggo. Nuwun sewu ada semut. Nggih Kang Mas Andi Alfat, ibarat kita ke Jakarta, mau lewat Balaraja, Cikupa, Tangerang, monggo. Internet sampai Jakarta. Mau kendaraan Isuzu, bis, Kijang, Pajero, motor, jalan kaki, intinya sampai Jakarta. Mau agama Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu, Katolik, kepercayaan, monggo. Kembali ke agamanya masing-masing, tujuannya ke Tuhan yang Maha Esa. Pancasila sudah benar. Pancasila jawaban dari 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan. Luar biasa Kang Mas Andi Alfat. Jenengan nuwun sewu pun keluarga dereng. Nek jenenge enom masih muda namanya Kang Mas Andi Alfat. Nek sepuh jenenge Kang Mas Handi. Andi itu kan Andilo. An itu atas nama AN. Di itu di mana-mana. Atas nama di mana-mana. Alphard itu mobil mahal. Insya Allah di mana-mana tanda tangannya laku, Kang Mas jadi orang kaya raya. Amin. Nggih, rahayu Kang Mas nggih. Alhamdulillah ketemu dulur PSHT di TikTok banyak banget. Rahayu semuanya nggih. Nggih, terus Kang Mas lewat PSHT kalau benar-benar mengamalkan ajarannya lur. Nggih, setuju Kang Mas. Cocok.
Oh, udah punya anak 3 saya. Nggih Kang Mas, ini karena saya juga Mbak Sugiyati, dulur-dulur yang lain, karena saya lagi ada tamu, kita udah janji jam 1:30 kita tutup. Karena harus hukum keseimbangan juga, harus imbang. Waalaikumsalam Abah. Nggih. Mbak Muhammad Manafis. Kang Mas Muhammad Manafis. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pendak silat esa? Nggih, alhamdulillah. Kula belajar pendak silat esa. Nggih, sembah nuwun Kang Mas. Mangke lain waktu disambung malih Kang Mas. Nggih. Teng orang tua masih berani melawan kula hidayah. Terus nggih. Nggih, ngoten terus Mas. Terus doain, dibimbing Mbak Sugiyati ya. Dibimbing, didoain, dibina, dikasih masukan sesuai dengan hati Mbak, sama pakai hati. Salam kenal diri Kerasakti. Nggih Kang Mas Muhammad. Oh jangan-jangan ini nggih Mas Jirangkong nggih. Nggih Mas Jirangkong matur suwun nggih. Tapi niki nuwun sewu karena ada tamu. Nggih Kang Mas Muhammad. Mas Jirangkong nggih. Rahayu. Sehat selalu. Alhamdulillah. Nggih Kang Mas Jirangkong nggih, sepurone Mas Muhammad. Bukan berarti sentimen. Tadi saya udah janji 1:30 labnya tutup karena saya banyak tamu mau pada pulang jam 1:30. Nggih, salam Kerasakti. Saya seluruh pencaksilat se-Indonesia harus bersatu. Seluruh pencaksilat se-Indonesia harus bersatu kembali ke pencaksilatnya masing-masing. Seluruh agama se-Indonesia harus bersatu kembali ke agamanya masing-masing. Seluruh manusia se-Indonesia harus bersatu kembali ke ras dan sukunya masing-masing. Harus Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang 1945, dan harus Pancasila. Harus kita jaga. Salah satunya dari kita, orang-orang yang ingin mendamaikan Indonesia lewat dirinya dan keluarganya. Nggih teman sahabat, masih 15 orang yang manteng, Mbak Sugiyati, Kang Mas Jirangkong, Kang Mas Muhammad, dan yang lainnya. Mas Andi, matur suwun, bila ada salah saya minta maaf. Bukan bermaksud menggurui atau menasihati, tapi berbagi atau sharing, asih ngaji diri. Bila mana ada salah dan kurangnya mohon maaf. Kalau ada benarnya dari Gusti Allah, kalau ada salahnya dari diri saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatianan, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga yang nonton TikTok saya ini selalu mendapat keberkahan. Karena kami yakin doanya 40 orang, doanya wali 1. Semoga selalu sehat, selamat, panjang umur, murah rezeki, tercapai segala cita. Kaya hati, kaya harta, kaya ilmu, kaya saudara, kaya sahabat. Hidupnya manfaat untuk orang banyak, Allah ridho, dan seluruh alam mendukung. Makmur, sejahtera, semuanya tercapai segala cita. Amin amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa Santi Joyo Joyo Wijayanti Rahayu.